Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Biasakan nonton konten-konten Guru Bangsa Channel secara lengkap, secara tuntas agar tidak gagal paham. Karena Guru Bangsa Channel senantiasa berupaya untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. No hoax, no fitnah, no namimah. Tidak ada hoax, tidak ada dusta, tidak ada fitnah, tidak ada adu domba. Nah, masalah adu domba itu adalah pekerjaannya mereka yang berhaluan kiri atau mereka yang berafiliasi di bawah partai terlarang PKI. Dulu sangat sekali senang kalau mengadu domba, karena dengan ada adu domba diharapkan ada chaos dan mereka ingin menari di atas bangkai saudara-saudaranya sebangsa. Mereka memang menghalalkan segala cara karena memang mereka tidak mengenal dosa dan pahala. Termasuk selain komunis yang melakukan hal yang sama, juga kaum kapitalis, kaum liberalis, neoliberalis, mereka pun melakukan yang sama, menghalalkan segala cara karena mereka tidak mengenal konsep dosa dan pahala. Mereka seakan dunia ini akan terus-menerus hidup dan berlangsung. Padahal sebagai orang beriman tentunya sangat yakin bahwa dunia ini akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Bahwa semuanya akan binasa kecuali adalah Tuhan Allah yang Maha Mulia. Jadi karena kita yakin itu, kita yakin pula dengan dosa dan pahala. Karena tahu ada dosa dan pahala, ada neraka dan ada surga, kita pun tidak menghalalkan segala cara. Nah, masalahnya mereka menghalalkan segala cara walaupun secara ideologis mereka terpisah. Mereka dipisahkan oleh ideologis komunis yang dulunya menjadi neokomunis dan liberalis, kapitalis menjadi neokapitalis, neoliberalis. Nah, sekarang dengan tanpa malu-malu mereka bisa berselingkuh. Saya senang mencontohkannya dengan perselingkuhan yang hasilnya adalah COVID. Mengapa disebut sebagai perselingkuhan? Karena dikerjakan di Cina, istilahnya yang hamil Cina, yang mensuplai bibit-bibitnya itu adalah Amerika. Jadi COVID saya katakan hasil perselingkuhan dari kapitalis dan atau neoliberalis dan neokomunis. Ya, memang mereka tidak mengenal. Tentu saja mereka bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungannya, walaupun secara ideologis mereka berseberangan, tetapi kepentingannya kan inginnya mereka mendapatkan yang luar biasa dari upayanya. Jadi tanpa malu-malu komunis pun bisa bergandengan dengan kapitalis.
Neokomunis bisa bergandengan dengan neokapitalis, neoliberalis. Karena mereka memang tidak mengenal dosa dan pahala. Mereka hanya mengenalnya yang penting adalah kelompoknya mendapatkan sesuatu yang mereka perjuangkan. Nah, itu yang terpenting bagi mereka. Nah, oleh karena itu sebuah kewaspadaan yang luar biasa harus kita perhatikan, tentu saja terkait dengan pemilu 2024. Karena mereka bisa menghalalkan segala cara dan mereka bisa bergandengan yang sudah terkenal di Indonesia sebagai sayap kiri dan sayap kanan itu, Soehartois sebagai kelompok yang neokapitalis, neoliberalis, dan kelompok Soekarnois yang pada intinya adalah kelompok Marhainisme plusnya ini, kelompoknya Ripka dan kawan-kawan yang bangga sebagai anak PKI. Tentu saja itu bisa bergandengan tangan untuk mendapatkan kepentingannya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kelompok yang menegakkan Pancasila, kelompok Pancasilais yang memang ingin Indonesia tetap berpancasila, harus bisa melawan Soehartois dan melawan Soekarnois. Soehartois yang jelas-jelas itu memang dikembangkan dengan kapitalisme, dan Soekarnois yang kita tahu sebetulnya ada dari Marhainisme dan kecampuran plus Ripka CS. Nah, ini bisa saja ingin mendapatkan kemenangan luar biasa di pemilu 2024. Salah satu agenda yang mungkin bisa sama adalah masalah LGBT. LGBT di kelompok kapitalis juga don't care about that, ya. Jadi tidak peduli dengan itu, termasuk Amerika kan sudah meratifikasi, sudah melakukan pengesahan. Dan juga di kelompok kelompok komunis atau neokomunis atau yang sejenisnya tentu saja tidak mengenal dosa dan pahala. Jadi kawin dengan siapapun bisa, dan itu bisa menjadi sebuah agenda yang sama untuk melawan mereka yang tidak sepaham dengan atau tidak setuju dengan legitimasi perkawinan sejenis LGBT. Jadi nampaknya di 2024 akan terjadi polarisasi dua kelompok yang jelas adalah anti-LGBT dan pro-LGBT, dan dari mana saja itu bisa diperkirakan dengan aliran-aliran atau dengan keyakinan-keyakinan yang dimilikinya yang tidak memungkinkan untuk berkata ini dosa, ini pahala, ini haram, dan sebagainya. Kalau ada yang mengatakan begitu, tentu akan diserang habis-habisan. Jangan membawa agama ke dalam politik, itu namanya politik identitas dan sebagainya. Dan naga-naganya ini akan dijadikan sebuah senjata, sehingga siap-siaplah bagi kita yang dengan pro Pancasila yang tidak menerima ajaran atau legitimasi perkawinan sejenis, ya, karena tentu saja mayoritas agama-agama besar adalah melarangnya. Jadi bisa saja agenda yang sama dari kedua kelompok itu adalah perjuangan melegitimasi perkawinan sejenis LGBT. Sangat mungkin karena mereka tidak mengenal haram dan halal, tidak mengenal dosa dan pahala, tidak mengenal neraka dan surga. So, dari kelompok orang-orang yang beriman, yang menegakkan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila sejati, karena kalau Pancasila sejati jelas harus berketuhanan yang Maha Esa,
tentu saja harus berlawanan dengan perselingkuhan antara kedua mereka. Berhati-hatilah dan bangkitkan semangat saudara-saudara kita yang masih merem, yang masih belum tersadar bahwa kita menghadapi sesuatu yang diperjuangkan sama oleh mereka, baik dari sosialis maupun dari kapitalis. Mereka yang dorongannya desainnya memang sejenis, ya inginnya adalah legitimasi perkawinan sejenis LGBT. Jadi sekali lagi, kaum beriman harus bersatu pula untuk melawannya. Di 2024 hanya ada satu yang pro nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, tentunya yang memang memegang nilai-nilai agama. Jangan khawatir walaupun Anda dicap sebagai politik identitas, itu don't care. Yang penting adalah bagaimana kita menjalankan nilai-nilai yang diatur dalam kitab suci dan sunnah nabinya. Demikian mudah-mudahan ungkapan atau persajian sore hari ini, siang hari ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.